Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap dirinya pada Selasa 4 Juni 2024 karena Hasto dituduh melakukan penghasutan dan atau menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan. Hal tersebut diutarakan Hasto usai diperiksa selama sekitar 2 jam di Mapolda Metro Jaya pada Selasa siang 4 Juni 2024. Kedatangan Hasto didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Patra M. Zen dan tim hukum DPP PDI Perjuangan. Hasto menuturkan, sebelumnya saat dia menerima surat undangan klarifikasi yang dilayangkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati lantas memerintahkan kepada Hasto untuk mematuhi proses hukum tersebut. Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV. Di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yaitu PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan praktek hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual, ya kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK. Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Juga terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Bu Megawati Soekarno Putri yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Bung Benny Ramdhani datang dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Sebelum
permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Kalau misalnya ada dugaan pembungkaman ya itu ada namanya tadi, ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak kenal. Tapi saya hadir dan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujur. Saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PD Perjuangan, tetapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PD Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat, dan menurut ADART partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Mas Hasto mengetahui pelapornya nggak mengenal atau saya tidak mengenal sama sekali terkait dengan substansi. Nanti setelah kewajiban ini saya jalankan. Apa aja Pak yang dibawa Pak? Yang dibawa apa aja Pak? Oh, saya bawa bukti banyak. saja, Pak? Ini ada berkas mana tadi? Ini ada berkas. Apakah mengenai kecurangan pemilu juga Pak berkasnya? Ya lengkap semuanya. Ya karena di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Diketahui, pemeriksaan terhadap Hasto dilakukan berdasarkan dua laporan polisi atau LP tipe B, yakni LP nomor 1735 tertanggal 26 Maret 2024 dan LP nomor 1812 tertanggal 31 Maret 2024. Pelapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terhadap Hasto juga didasarkan pada dua surat perintah penyelidikan, yaitu nomor 1463 tertanggal 27 Maret 2024 dan nomor 1506 tertanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Patra MZ selaku kuasa hukum Hasto Kristianto menegaskan sebenarnya undangan klarifikasi yang diterima oleh Hasto adalah undangan yang tidak wajib dihadiri, tetapi Hasto memilih hadir karena ingin memberikan contoh sebagai warga negara dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang taat dan patuh pada hukum. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai artikel, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua,
pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi, ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.